UAS Manajemen Bisnis, nama Juan.M, NIM terlampir, dosen Afdol Syamsul Sumar, SPD MM. Manajemen dan bisnis. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu menurut Henry Fayol. Menurut Dr. Bennett NB Silalai M.A, manajemen adalah ilmu perilaku yang terdiri dari aspek sosial eksas, bukan dari tanggung jawab keselamatan serta kesehatan kerja baik dari sisi perencanaan. Manajemen ada 4, yaitu POAC. Yang pertama adalah planning, organizing, actualing, controlling, sehingga bertujuan menjadi efektif dan efisien. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang dasar manajemen dan bisnis, sehingga saya dan rekan-rekan mahasiswa dapat melakukan proses bisnis dengan baik dan benar. Next, kepemimpinan. Mari kita simak kepemimpinan sebenarnya. Kepemimpinan. Contoh kepemimpinan yang baik adalah adanya rasa tanggung jawab yang kuat untuk memimpin para anggotanya. Pemimpin akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anggotanya yang memengaruhi perusahaan atau organisasi. Manajemen dan leadership secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Berikut ini saya akan lampirkan sebuah video kecil atau video ringkas tentang orang-orang yang pernah menjadi pemimpin seperti dalam video berikut. Check it out. Dikenal sebagai orator ulung yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme rakyat, Bung Karno memiliki gaya kepemimpinan yang populis. Beliau merupakan tokoh yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno memiliki andil dalam menyusun Pancasila, perumusan konstitusi negara, serta pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa manfaat dari kepemimpinan? Kepemimpinan berfungsi untuk membantu para pemimpin dalam mengembangkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan para anggota timnya. Selain itu, pemimpin juga dapat membentuk karakter anggota timnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Next, selanjutnya, etika bisnis dan tanggung jawab sosial terlampir sebagai berikut. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Ada 4 teori-teori etika bisnis. Ada teori keutamaan, teori hak, teori deontologi, dan terakhir adalah teori teleologi. Kenapa kita harus beretika berbisnis? Supaya orang atau klien bisa simpatik terhadap perilaku kita. Kesimpulan etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Tanggung jawab sosial bisnis merupakan aktivitas perusahaan sebagai integral guna kelangsungan hidup perusahaan.
Identifikasi dan tanggung jawab sosial secara lebih spesifik memasukkan tanggung jawab terhadap lingkungan, energi praktis, bisnis yang baik dan adil. Next, selanjutnya, lingkungan organisasi atau bisnis. Check it out. Lingkungan organisasi atau bisnis. Dalam konteks manajemen, strategi, lingkungan didefinisikan berdasarkan dekat dan jauhnya lingkungan dari organisasi atau langsung dan tidak langsungnya lingkungan mempengaruhi organisasi. Hal yang mendasari konsep pengertian lingkungan menurut konteks manajemen strategi di atas tidak lain adalah daya pengaruh kekuatan lingkungan dimaksud terhadap proses dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi. Kekuatan pengaruh suatu lingkungan dalam kurung dengan elemen-elemennya terhadap organisasi akan menciptakan perubahan strategi dan cara bagaimana strategi organisasi diterapkan. Hal ini berdasarkan sudut pandang suprasistem lingkungan sebagai bagian dari organisasi. Ada dua faktor dalam lingkungan bisnis, yaitu pertama faktor sosial, kedua faktor teknologi. Next, selanjutnya, manajemen perubahan. Kenapa harus ada manajemen perubahan? Terlampir sebagai berikut. Manajemen perubahan atau biasa disebut dengan change management. Manajemen perubahan adalah alat, proses, dan juga teknik untuk mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sebuah organisasi. Perilaku individu atau organisasi juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu manajemen perubahan. Pentingnya manajemen perubahan di perusahaan yaitu untuk membuat bisnis mampu bertahan di era yang selalu mengalami perubahan. Maksudnya, dalam bisnis selalu terdapat perubahan-perubahan yang terjadi baik akibat faktor internal ataupun eksternal. Perubahan bertujuan untuk mengubah kondisi masa kini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perubahan harus dikelola dengan baik dan benar. Dari penjelasan di atas kita simpulkan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses atau alat dan teknik untuk mengelola dari sisi manusia untuk mencapai hasil yang dibutuhkan. Change management juga sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas perusahaan di tengah dunia bisnis yang terus bergerak atau berubah dan mencegah perusahaan dari posisi terancam. Next, selanjutnya, konflik. Kalau kita bersatu apa mungkin? Mari kita simak video berikut ini. Check it out. Konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, atau hal-hal penting yang menyangkut dari individu tersebut. Faktor-faktor penyebab konflik antara lain ada 3. Yang pertama adalah perbedaan individu. Perbedaan individu yang dimaksud yaitu meliputi perbedaan perasaan dan pendirian di mana setiap manusia adalah individu yang unik. Ini artinya setiap orang mempunyai pendirian
dan perasaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Perbedaan pendirian dan perasaan tersebut tetaplah menjadi suatu hal ataupun kawasan yang nyata. Itu meraih menjadi salah satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani suatu hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya saja, saat berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu saja perasaan setiap orang akan berbeda-beda. Terdapat yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada juga yang merasa terhibur. Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga menciptakan pribadi yang berbeda. Beberapa orang mungkin akan mempengaruhi dengan pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda-beda itu pada akhirnya dapat memicu konflik. Ketiga, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Setiap orang pasti memiliki perasaan, pendirian, ataupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Terkadang orang-orang melakukan hal yang serupa, namun memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misalnya saja, terkait perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hutan, di mana para tokoh masyarakat menganggap bahwa hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka, sehingga harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh ditebang secara sembarangan. Sementara untuk para petani, mereka justru memilih untuk menebang pohon karena mengganggu pohon-pohon tersebut menjadi penghalang untuk mereka dalam membuat kebun dan ladang. Untuk pengusaha kayu, mereka menebang kayu dan kemudian diekspor untuk memperoleh uang, lalu membuat pekerjaan. Sedangkan untuk pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan yang harus dilestarikan. Dari sini kita lihat bahwa ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, hingga hal tersebut yang mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Oke, itu sekian presentasi dari saya dari 5 bab yang dosen pengampu kita dari Pancasakti Pak Abdul berikan. Sudah saya kerjakan. Terima kasih dan salam sukses. Mari bergabung di Pancasakti University Bekasi. Pancasakti University Bekasi, excellent, karakter, and competitive.